segala angka yang menerima kami apa adanya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau terus tinggikan nama-Mu, pujikan nama-Mu yang kudus. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus, karena Kau Allah satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Setiap kita yang siap untuk memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Sukacita hari ini, haleluya, kita mau datang kepada Dia. Datanglah kepada Dia. Haleluya. Dengan hati bersyukur, kedalam
Kita akan persiapkan persembahan kita dan sebelumnya kita akan berdoa. Saya untuk nanti Ibu Jun Edi bimbing kita dalam doa persembahan.
adalah tujuan kehidupan kami. Dan kami juga mau siapkan hati kami Tuhan, untuk sebentar kami boleh mendengar, dan jadikan hati kami seperti tanah yang gembur Bapa. Sehingga firman itu dibagikan, kami boleh bertumbuh dan boleh menghasilkan buah. Haleluya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih
menyertai kehidupan kami. Ketika kami lihat kanan kiri kami rebah, tetapi kami tetap kuat karena kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Pagi ini kami datang di hadapan merendahkan diri, bersyukur atas setiap penyertaan, bersyukur atas setiap berkat Tuhan. Dan hari ini kami datang merendahkan diri, kami mau duduk tenang untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati, biar kebenaran firman-Mu tertanam di hati kami. Roh Kudus yang terus menerjemahkan sehingga kami mampu mengerti dan mampu melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara salam. Selamat pagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini saya masih belajar, kita akan belajar dari kitab Kejadian, memaknai hidup kita dari kitab Kejadian. Saudara, kita buka dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan keempat kita akan baca bergantian. Kejadian pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 4 kita akan membaca bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, demikian sampai dengan ayat keempat. Sudah ketemu, katakan amin. Ya, Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4, beginilah firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika ayat 2 Bapak Ibu Saudara. Ayat 3, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Amin. Yang berbahagia yang baca firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan menjadi pelaku firman dalam hidupnya sehari-hari. Saudara, sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan ini, mari kita renungkan sejenak. Ya, dalam hidup kita, kira-kira apa yang paling mudah membuat kita merasa capek, membuat kita merasa lelah dalam kehidupan kita? Mungkin ya banyak orang berpandangan dunia kerja, Pak. Karena kerja. Orang berpandangan karena pekerjaan jadi capek, jadi lelah. Karena apa? Karena hari-hari dipenuhi dengan kesibukan. Beranggapan bahwa kita bisa dihargai kalau pekerjaannya sukses. Kita akan dihormati kalau kita produktif, bisa kerja, ya. Jadi nilai manusia diukur karena keberhasilan, karena pencapaian. Maka saudara akhirnya menggunakan semua waktu demi pencapaian. Bahkan saudara, kalau bisa jangan ada hari libur. Kalau perlu jamnya ditambah kan ini ya saudara. Hari libur pun kadang-kadang dipakai eman-eman, Pak. Kan bisa menghasilkan. Ya, sehingga akhirnya kita rasa capek, rasa penat, rasa lelah, saudara. Nah, banyak orang mengira bahwa masalah terbesar yang membuat kita bisa kecapean, bisa kita lelah adalah karena kita sibuk kerja. Karena pekerjaan, karena terlalu banyak tuntutan, atau mungkin kita merasa terlalu cepat waktu kita sehingga kita kekurangan waktu, sedikit waktu saja mungkin. Namun saudara, kalau kita merenungkan lebih dalam, bahwa masalah sesungguhnya yang membuat kita itu lelah bukan padatnya aktivitas, tetapi apa? Saya tuliskan karena
ketiadaan istirahat yang sejati. Saudara, kita mungkin bisa berhenti bekerja, tetapi mungkin jiwanya tetap gelisah. Kita mungkin bisa ambil cuti hari libur ya, supaya kita bisa santai ya, mungkin pergi piknik gitu ya saudara. Tubuhnya mungkin istirahat, tetapi hatinya masih lelah saudara. Jasmaninya istirahat, tetapi pikirannya jalan terus. Kenapa saudara? Karena kita punya pandangan istirahat yang sejati itu seringkali kita cari hanya yang bersifat jasmani, yang bersifat lahiriah. Sementara saudara, tahukah bahwa kebutuhan kita itu sebenarnya adalah jiwa yang rindu dilegakan. Amin. Rindu dilegakan di dalam saudara. Jadi meskipun kita mungkin istirahat secara jasmani, tetapi masih gelisah, masih terasa capek, penat. Karena sesungguhnya kebutuhan kita itu kebutuhan jiwa. Nah saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi berbicara tentang sesuatu yang sangat mendasar, yang Tuhan itu sudah berikan pola bagaimana seharusnya kita menjalani hidup saudara. Maka hari ini kita belajar tentang yang namanya hari perhentian. Saudara, Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4 yang kita baca tadi itu membawa kita kembali ke awal penciptaan. Saat dunia ini dicipta masih sempurna, belum ada dosa saudara. Karena nanti ada dosa di pasal yang ketiga. Nah saudara, menariknya bahwa kisah penciptaan ini tidak diakhiri dengan Tuhan bekerja terus. Ketika Tuhan selesai mencipta, kisah penciptaannya akhirnya diakhiri dengan yang namanya perhentian dari Allah sendiri. Allah berhenti. Nah saudara, ini menjadi pola, menjadi ritme ilahi atas kehidupan kita saudara, yang Tuhan itu sudah berikan sebenarnya dari awal penciptaan. Ayat yang kedua, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Saudara, Alkitab menempatkan perhentian Allah sebagai penutup dari kisah penciptaan. Ini menjadi satu puncak dari karya Allah sendiri, saudara. Allah berhenti di sini bukan karena Allah capek, saudara. Bukan karena Allah itu lelah, kehabisan tenaga, melainkan karena segala sesuatu yang Dia sudah ciptakan di awal itu sudah begitu sempurna. Maka Dia berkata, sungguh amat baik, sudah sempurna semua, maka Allah berhenti. Artinya bahwa semuanya itu sudah sesuai dengan maksud ilahi. Nah saudara, perhentian Allah ini adalah satu pernyataan bahwa ciptaannya itu baik, ciptaannya itu utuh, ciptaannya itu sudah sempurna, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dan saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa bekerja itu menjadi bagian daripada kehendak Allah. Tetapi saudara, berhenti juga menjadi bagian dari rancangan Allah. Jadi Tuhan itu bekerja, tetapi Dia juga berhenti. Nah di sini saudara, kita bisa melihat bahwa bekerja dan berhenti itu sama-sama bersumber dari Allah sendiri. Bekerja menjadi satu panggilan ilahi.
Nah, hal ini ditegaskan saudara sejak awal penciptaan, ya. Artinya kita bekerja itu memang panggilan ilahi. Sejak awal penciptaan di Kejadian pasal 1 ayat 28, ya. Allah memberkati manusia. Dan kemudian memberikan satu mandat begini bunyinya saudara. Allah memberkati mereka manusia, lalu Allah memberikan kepada mereka, kepada manusia, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan memberikan mandat untuk berkuasa. Manusia dipanggil untuk mengelola ciptaan, menjadi wakil Allah. Bukan pemilik mutlak saudara, ya, menjadi wakil Allah. Jadi kerja itu bagian dari berkat saudara sebenarnya, bukan kutuk pada awal penciptaan. Mandat ini juga dipertegas secara personal, ya, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Ketika Tuhan menempatkan manusia di Eden, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini mandat ilahi. Jadi kerja itu bagian daripada kehendak Allah. Nah, dua kata tadi mengusahakan dan memelihara ini menegaskan keseimbangan dalam kerja manusia. Ya, mengusahakan itu berarti bekerja secara aktif, ya, produktif gitu ya. Sementara memelihara berarti menjaga, merawat, melindungi apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejak awal penciptaan Alkitab sudah mengajarkan bahwa kerja adalah panggilan. Manusia bekerja bukan untuk mengeksploitasi, ya, ciptaan, tetapi untuk melayani maksud Allah sebenarnya. Bekerja itu menjadi satu bagian kita itu taat kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan, sekaligus sebagai satu partisipasi manusia bagi karya Allah untuk memelihara ciptaannya, saudara. Ya, maka saudara, karena bekerja itu panggilan ilahi, maka kemalasan bukanlah sikap yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Amin. Allah tidak pernah merancang manusia itu untuk hidupnya pasif, ya, males, apatis gitu ya, menggantungkan diri kepada orang lain. Enggak saudara, tetapi Tuhan sudah merancang sebenarnya kita itu harus mandiri, mengerjakan, mengusahakan segala sesuatu. Ya, makanya Rasul Paulus dalam Terang Perjanjian Baru menegaskan, jika seorang tidak mau bekerja jangan ia makan. Saudara. Nek ra gelem kerja aja mangan. Ya saudara. Nah, artinya penegasan ini menjadikan landasan bahwa pekerjaan adalah bagian daripada kesaksian iman kita, saudara, sebagai anak Tuhan, menjadi satu wujud kedewasaan rohani kita di dalam Tuhan. Kitab Amsal juga memberikan penegasan begini, tangan yang lamban membuat miskin, ya, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya, itu kata kitab Amsal, saudara. Jadi kemalasan itu bukan hanya berdampak secara ekonomi, tetapi ini juga merusak karakter kita sebagai gambar Allah kalau orang malas. Ini menjadi kesaksian hidup kita sebenarnya. Kalau ada anak Tuhan sampai malas, itu tidak menjadi kesaksian, saudara. Betul? Ya, orang itu kalau sudah malas cenderung kehilangan arah, kehilangan kedisiplinan, kehilangan tanggung jawab biasanya. Yang Tuhan sudah percayakan. Jadi orang kalau malas tidak bisa dikasih kepercayaan sebenarnya. Karena kerja itu mandat ilahi, mengusahakan segala sesuatu itu mandat ilahi. Jadi Allah memberi mandat kepada manusia untuk apa? Bekerja. Amin. Namun perhatikan juga, saudara, Allah bukan hanya menghendaki kita bekerja, tetapi ketika berhenti itu juga menjadi bagian daripada rancangan Allah, saudara. Allah yang sama yang memanggil kita untuk bekerja dengan setia adalah Allah yang sama yang menetapkan waktu untuk kita berhenti.
Artinya saudara, Allah tidak hanya menetapkan tugasnya, tetapi Allah sejak awal juga menetapkan batasnya. Tuhan memberi tugas, tetapi juga Tuhan memberi batas. Jadi perhentian Allah ketika Tuhan berhenti selesai menciptakan itu mengajarkan bahwa hidup kita itu tidak boleh dikuasai oleh kerja tanpa henti. Ketika kita menolak berhenti, sebenarnya kita sedang menggeser posisinya Tuhan. Kita sedang keluar dari kehendak Tuhan, menempatkan diri kita akhirnya jadi pusatnya. Sakar PDW, bukan Tuhan lagi pusatnya. Amin. Tetapi ketika kita mau berhenti sesuai dengan maksud Tuhan, artinya kita mulai menyerahkan kembali hidup kita itu kepada kendali Sang Pencipta kita, saudara. Menyerahkan hidup kita itu kepada Allah. Melalui perhentian, manusia akhirnya belajar satu kebenaran yang mendasar. Apa itu, saudara? Hidup ini tidak ditopang oleh kekuatan kita sendiri sebenarnya, tetapi hidup kita itu ditopang oleh pemeliharaan Allah. Amin. Jadi saudara, secara rohani perhentian ini sebenarnya adalah satu tindakan iman. Aku ora kerja, aku cukup tuh ngendi Pak misalnya. Nah, artinya kita tidak ikut dengan pola ilahi, kita kurang iman. Dengan kita berhenti, ini mempercayakan hasil kerja kita itu kepada Tuhan sebenarnya. Dengan kita berhenti, ikut polanya Tuhan, maka kita sedang melepaskan kecemasan kita. Kita sedang melepaskan ambisi yang berlebihan. Kita sedang melepaskan yang namanya dorongan untuk kita membuktikan diri dengan kekuatan kita. Dengan kita berhenti sesuai dengan ritmenya Tuhan, kita belajar bahwa identitas kita sesungguhnya tidak ditentukan dari apa yang kita hasilkan, tetapi dari apa yang Tuhan beri. Katakan amin. Jadi saudara, Tuhan itu tidak hanya mengajar etos kerja, tetapi juga menjadi satu pola hidup, menjadi satu ritme ilahi yang namanya bekerja juga ada berhenti. Tuhan mencipta, tetapi Dia juga berhenti. Jadi hidup yang sehat secara rohani adalah hidup yang seimbang antara aktivitas dan perhentian. Ini pandangan Alkitab, saudara ya. Jadi hidup rohani yang sehat itu bukan hidup yang sibuk tanpa henti, melainkan hidup yang seimbang, aktif bekerja, setia melakukan pekerjaan, tetapi juga ada kalanya kita harus tenang di hadapan Tuhan dengan iman. Amin. Menyerahkan semua hasil kerja kita itu di hadapan Tuhan. Dan saudara, di sini kita mulai memahami bahwa hari perhentian itu bukan hanya sekedar jeda aktivitas. Ketika kita libur seperti hari ini, itu bukan cuma sekedar jeda aktivitas, tetapi itu sebenarnya sebagai undangan Allah untuk kita hidup di bawah kedaulatan Tuhan. Makanya di ayat yang ketiga, Tuhan itu memberkati. Perhentian atau sabat itu diberkati dan dikuduskan Tuhan, saudara. Ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dan segala pekerjaan dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Saudara, ayat ini mengandung kebenaran yang begitu dalam. Jadi Alkitab sudah mencatat bahwa hari ketujuh itu diberkati, dikuduskan oleh Allah sendiri. Dan saudara, tahukah bahwa kata kudus ini pertama kali muncul di dalam Alkitab itu di sini.
Allah memberkati bukan tempat, Allah memberkati bukan benda, Allah memberkati bukan manusianya, tetapi Allah memberkati waktu. Hari ke-7 itu diberkati, saudara. Allah memberkati waktunya. Apa artinya? Ini mengajarkan kita bahwa waktu itu bukan milik kita, saudara. Waktu itu miliknya Tuhan. Ada waktu-waktu yang dikhususkan, dipisahkan untuk Tuhan. Amin. Jadi saudara, dengan kita menguduskan hari ke-7, Allah itu sedang menegaskan begini, bahwa hidup manusia itu tidak boleh sepenuhnya dikuasai oleh aktivitas dan kesibukan. Ada waktu yang harus kita kembalikan porsinya itu kepada pencipta kita yang sudah memberi waktu, saudara. Sebagai apa? Ungkapan hormat. Sebagai apa? Ungkapan syukur. Sebagai apa lagi? Penyembahan kita. Amin. Jadi saudara, hari perhentian itu bukan hanya sekedar hari yang kosong tanpa makna, ya, bukan hari yang sekedar diisi dengan tidak melakukan apa-apa, tetapi justru sebaliknya, hari perhentian itu hari yang penuh makna secara rohani, saudara. Hari di mana manusia itu berhenti dari segala pekerjaan untuk mengarahkan hati, mengarahkan pikiran, mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi hari perhentian itu anugerah sebenarnya, yang Tuhan sudah rancang, yang Tuhan sudah berikan ritme secara pola dari awal. Bagi kita, Allah memberkati hari itu supaya manusia juga diberkati. Allah menguduskan supaya manusia itu kembali hidup di dalam kekudusan, di dalam kebergantungan kepada Tuhan. Maka saudara, menguduskan hari perhentian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rohani. Ya. Waktu yang dikuduskan Allah mengundang kita untuk secara sadar menghadirkan Tuhan melalui apa? Doa. Melalui apa lagi? Saat teduh. Melalui apa lagi? Ibadah. Ya, saudara. Jadi menguduskan hari perhentian berarti menyediakan waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Di tengah kesibukan hidup, doa pribadi menjadi satu ruang di mana hati kita itu diselaraskan kembali dengan Tuhan. Ketika kita bersaat teduh itu menolong kita untuk mendengarkan kembali, merenungkan kembali apa yang menjadi firman-Nya, mempersilahkan Tuhan itu berbicara, membiarkan diri kita itu dibentuk sesuai dengan maksud Tuhan. Ketika kita menyediakan waktu untuk kita beribadah, seharusnya ini bukan satu kewajiban yang memberatkan kita, saudara. Tetapi waktu itu adalah waktu ibadah, itu waktu pemulihan. Amin. Ketika kita berkumpul untuk kita beribadah seperti hari ini, artinya kita sedang merespon hari yang Allah sudah kuduskan, hari yang Tuhan sudah berkati. Kita berhenti dari pekerjaan sehari-hari, mengakui bahwa Allah itu layak menerima waktu yang terbaik. Allah itu layak menerima perhatian dari kita. Allah itu layak menerima penyembahan dari kita. Jadi saudara, ibadah menjadi satu pernyataan iman bahwa Tuhan itu lebih penting dari segala aktivitas lainnya. Katakan amin. Agak berat saudara ya firman-Nya, tapi harus saya sampaikan. Saudara, tanpa doa pribadi, tanpa saat teduh, tanpa perhentian, ya akhirnya Sabat itu hanya menjadi satu sekedar hari libur, saudara. Kalau kita tidak menghormati jam ibadah,
waktu kudus yang sudah disediakan Tuhan, kita kehilangan makna rohaninya. Namun ketika kita mengisi dengan doa, dengan firman, dengan ibadah, waktu yang Tuhan sudah kuduskan itu justru menjadi saluran berkat buat hidup kita. Amin. Jiwa kita dipulihkan, iman kita diteguhkan, relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan dibaharui. Maka dengan demikian saudara, menguduskan hari perhentian berarti belajar menata ulang prioritas hidup kita, memberikan ruang untuk Tuhan bicara, memberikan kesempatan untuk Tuhan itu memimpin dan memulihkan hidup kita, saudara. Ini maksud Allah. Kenapa Dia memberkati dan menguduskan hari ke-7? Ya, agar kita hidup itu bukan menyandarkan dari kekuatan sendiri, diisi dengan aktivitas, dengan kekuatan sendiri, tetapi supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan, punya relasi yang hidup dengan Tuhan, itu maksudnya, saudara. Jadi saudara, perhentian yang sejati itu bukan hanya bicara tentang istirahat secara fisik, berhenti dari pekerjaan jasmani, tetapi tentang menghadirkan Allah itu di dalam waktu kita. Ya. Kalau tanpa Tuhan, hari libur itu hanya menjadi jeda sementara, saudara ya. Tubuhnya mungkin segar, ya. Mungkin ya kita bisa refreshing, tetapi jiwanya tetap kering, saudara, tanpa kehadiran Tuhan. Namun ketika Allah dihadirkan, perhentian menjadi sarana untuk pemulihan batin, saudara ya. Hatinya dikuatkan, imannya diteguhkan, hubungan kita dengan Tuhan dibaharui. Itu yang menjadi maksud Tuhan sejak awal. Nah, saudara, sampai di sini ya kita harus tahu ya, Tuhan sudah menetapkan ada waktunya kerja, ada waktunya yang dikhususkan buat Tuhan. Dan saya akan bawa saudara ini kepada sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya bicara hari sebenarnya. Di dalam terang perjanjian baru, hari Sabat itu bukan tujuan akhir, saudara. Melainkan ini hanya penunjuk jalan. Sabat hari ke-7 itu hanya, saudara, nanti jangan diperdebatkan hari Sabat itu Sabtu atau Minggu ya. Nanti itu diskusi sendiri dengan saya ya. Ya, kalau ada beberapa aliran gereja Sabat itu Sabtu, Pak. Ya itu memang Sabatnya Yahudi, memang Sabtu, saudara. Kenapa kita Minggu itu nanti di lain waktu. Kalau ada pertanyaan kita bahas, saudara ya. Jadi dalam terang perjanjian baru, Sabat itu bukan tujuan akhir kita, saudara. Ini hanya satu penunjuk jalan. Sabat ini hanya bayangan, tetapi Kristus nanti menjadi penggenapan. Makanya saya sering berkata begini, perjanjian lama itu bayangan, perjanjian baru itu penggenapan, saudara. Kalau kita membaca di dalam perjanjian baru lama, maka sebenarnya itu semua bayangan, saudara. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, harus menyembelih domba, itu cuma bayangan. Ya. Itu cuma bayangan. Wujudnya di mana? Di perjanjian baru ketika Tuhan Yesus dikorbankan, ya. Jadi perjanjian lama itu sebenarnya cuma bayangan, wujud aslinya itu di perjanjian baru. Semua. Kita pernah belajar kitab Hakim-Hakim ya. Di situ ada Barah, ada Gideon, ada semua ya. Itu cuma bayangan. Ya, makanya saudara, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu biasanya saya akhiri dengan kristologi, kristosentris. Setiap pengajaran itu sebenarnya Alkitab itu membawa kita kepada satu tokoh yang namanya Kristus. Kalau ada pengajaran yang itu, saudara, membawa kita kepada sesuatu yang jasmaniah, ya, firman Tuhan, tetapi membawa kepada satu yang jasmani, yang
kepuasan pribadi, ya itu bukan pengajaran yang benar. Ya, Alkitab itu sebenarnya membawa kita kepada satu tokoh yang namanya Kristus. Makanya kalau ada ajaran ya nanti di surga itu kita nanti dapat hadiah, pahala bidadari misalnya. Itu kan jasmani ya. Ya saudara ya. Ya enggak apa-apa sih ajaran. Kalau ada pengajaran Kristen misalnya, pengajaran Kristen, wah kamu ibadah supaya nanti diberkati misalnya ya. Pusatnya itu, arahnya itu cuma berkat jasmani, itu berarti cuma pemuasan diri saudara. Nah, itu enggak benar. Harus seimbang saudara ya. Arahnya harus Kristus. Ya maka perjanjian lama itu bayangan, wujudnya itu di perjanjian baru. Sabat itu bayangan, penggenapannya di Kristus saudara. Apa yang dimulai dari kitab Kejadian sebenarnya tentang perhentian ini ya, ini hanya bayangan, tetapi ditegaskan itu di dalam Kristus nanti. Perhentian di dalam perjanjian lama digunakan sebagai sabat ya. Tetapi makna terdalamnya sabat itu apa? Sebenarnya di dalam Kristus. Makanya Yesus berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28. Saudara, perkataan ini menunjuk bahwa istirahat yang sejati itu bukan terutama soal waktunya. Maka tidak usah diperdebatkan hari Sabtu, hari Minggu, itu tidak penting ya. Tetapi sabat itu sebenarnya bicara pribadi, bukan hari lagi saudara. Istirahat yang sejati, sabat yang sejati itu ditemukan bukan dalam satu hari, dalam satu minggu atau hari-hari tertentu, tetapi ini sebenarnya ditemukan ketika kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, dengan Kristus saudara. Ya makanya dalam kitab Ibrani itu berkata begini, barang siapa telah masuk ke dalam perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Saudara, ayat ini bukan berarti bahwa orang percaya berhenti bekerja secara jasmani ya, berhenti dari segala pekerjaan, bukan itu tetapi ini berhenti dari segala usaha yang membenarkan diri di hadapan Allah. Ya, di dalam Kristus keselamatan itu bukan lagi menjadi usaha kita. Ya, bukan karena prestasi rohani, bukan karena ketaatan lahiriah atau usaha manusia, tetapi ini diterima karena anugerah. Amin. Karena karya Kristus yang telah selesai di kayu salib. Maka di dalam Kristus jiwa kita bisa tenang, hati yang gelisah memperoleh damai. Amin. Ini istilah rest yang sejati. Hati yang lelah tadi dipulihkan. Hidup yang semula kehilangan arah akhirnya menemukan maknanya. Makanya saudara, sahabat itu bukan hanya sekedar perintah yang harus ditaati, tetapi sebenarnya janji yang sudah digenapi. Kenapa? Karena sahabat menunjuk kepada satu realita rohani. Apa? Hidup yang sudah berhenti dari dosa, hidup yang sudah berhenti dari rasa bersalah gitu ya, berhenti dari usaha yang sia-sia untuk membuktikan diri di hadapan Tuhan. Kemudian penulis kitab Ibrani melanjutkan begini saudara, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Mari kita masuk ke tempat perhentian. Jadi ini bukan berarti kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan sebenarnya ada respon iman. Kita masuk ke dalam perhentian itu artinya kita bertobat dari ketergantungan pada diri sendiri.
kita hidup di dalam ketaatan dan kita mulai menyerahkan kendali hidup kita itu sepenuhnya kepada Kristus. Amin. Maka saudara, hidup dalam perhentian yang sejati, ya kita harus melakukan ritmenya ilahi tadi. Kita bekerja tetapi tidak diperbudak oleh hasil. Kita tetap bekerja dengan sungguh-sungguh saudara, bertanggung jawab, tetapi hati kita tidak terikat kepada hasil yang hasil semata saudara. Nggak terikat ke situ. Makanya kita tidak dikuasai lagi oleh kecemasan. Kita tidak cemas, kita tidak perlu iri dengan orang yang lebih berhasil. Mungkin kita tidak boleh putus asa ketika kita mungkin hasilnya belum sesuai yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita belajar mempercayakan hidup kita itu kepada pemeliharaan Allah dalam kendali Tuhan. Nah saudaraku, jadi sahabat sejati itu bukan hanya bicara tentang hari dalam satu minggu, ya, tetapi ini hidup yang berakar di dalam Kristus. Amin. Setiap hari. Ya, jadi bukan hanya bicara satu hari dalam satu minggu, tetapi hidup yang berakar kepada Kristus. Kapan itu? Setiap hari. Saudara, akan percuma kita saat ibadah Sabat begini, kalau sementara hidup kita setiap hari tidak bersandar kepada Tuhan. Makanya yang kita dapati apa? Ya jiwanya tetap gelisah karena nggak bersandar kepada Tuhan. Ibadah sih ibadah, tetapi hidup sehari-hari tidak bersandar kepada Tuhan. Ini bukan makna yang dimau Tuhan. Akan sangat percuma kita ibadah berhenti bekerja di hari Sabat kalau hidupnya tidak hidup dalam kebenaran Kristus. Makanya apa? Hatinya akan tetap khawatir, tetap takut, tetap gelisah. Saudara. Maka saya tegaskan lagi, Sabat bukan hanya bicara tentang hari, saudara. Kalau ada yang memperdebatkan tentang Sabat itu Sabtu atau Minggu, berarti dia belum tahu makna sesungguhnya. Sabat itu bicara tentang pribadi, dan pribadi adalah Kristus. Amin. Jadi saudara, Yesus itu menjadi tempat perhatian yang sesungguhnya. Yesus itu menjadi tempat perhentian sejati. Tempat perhentian itu sendiri. Maka di salib Tuhan berkata apa? Sudah selesai. Finish. Berhenti. Nah saudara, pernyataan ini menegaskan bahwa karya keselamatan itu sudah tuntas di dalam Kristus. Manusia berhenti dari usaha untuk membenarkan diri sendiri. Ini sahabat yang sejati, saudara. Karena kita menerima dari Tuhan. Maka saudara, datanglah kepada Kristus. Ketika kita datang kepada Kristus, artinya kita sudah berhenti dari berbuat dosa seharusnya. Amin. Kita sudah berhenti dari usaha untuk membenarkan diri sendiri. Kita sudah berhenti untuk mencari makna dari aktivitas kita. Dan kita masuk dalam satu kehidupan yang penuh damai, dalam iman, di dalam pengharapan. Kalau musik bisa maju ke depan. Nah saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan ini tentang hari perhentian, pertanyaannya saudara, sekarang yang paling penting itu bukan lagi apakah kita memiliki hari libur di dalam satu minggu. Pertanyaan yang paling penting adalah apakah kita itu sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus atau tidak. Apakah kita itu hidup di dalam perhentian di hadapan Allah di dalam Kristus ini, saudara, atau tidak. Nah saudara, banyak orang memiliki waktu libur tetapi tetap gelisah tadi. Banyak orang berhenti bekerja
tetapi hatinya tidak pernah berhenti dari kekhawatiran. Ya karena kita belum menemukan rest yang sejati, istirahat yang sejati. Nah saudara, firman Tuhan hari ini mengundang kita kepada satu perhentian yang lebih dalam, bukan hanya sekedar hari, tetapi kepada satu perhentian yang membawa kita hidup bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Maka saudara, mari kita menghidupi firman Tuhan itu dengan nyata. Ritme ilahi, pola yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Hormati ritmenya Allah dalam hidup kita. Mari kita bekerja dengan setia. Amin. Tetapi kita juga harus berhenti di dalam ketenangan, di dalam iman. Jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh kesibukan tanpa henti. Karena itu akan membuat kita akhirnya bergantung kepada apa yang kita hasilkan. Mari kita ingat Bapak Allah itu sudah menetapkan satu ritme kerja untuk kita melakukan bagian kita, tetapi juga ada bagian untuk kita berhenti. Demi apa? Demi kebaikan kita. Saya jadikan hari perhentian sebagai waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Gunakan hari perhentian bukan hanya untuk memulihkan kesegaran tubuh saja secara jasmani, tetapi betapa saudara untuk kita memperbaharui relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Melalui apa? Dengan doa, dengan bersatu, dengan apa? Dengan ibadah. Kenapa? Karena di sana jiwa kita dipulihkan, iman kita diteguhkan. Jika kita mendapatkan satu perhentian yang sejati, mari kita menemukan perhentian yang sejati itu hanya di dalam Kristus. Datang kepada Kristus dengan segala kelelahan, segala bebanmu, segala pergumulan hidupmu. Berhentilah dari usahamu sendiri, membenarkan diri sendiri, dan mulai hidup di dalam anugerah Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Kristus kita bisa menemukan damai yang sejati. Amin. Damai yang dunia tidak bisa memberikan. Saudara, hari ini mari kita pulang yang membawa firman ini dengan hati yang tenang, yang sangat gelisah, ya sayang. Iman kita dibaharui dan hidup kita berjalan yang tidak sejati di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkati. Karena satu ujian hanya dekat Allah saja.
selamanya. Bapa kami sungguh mengucapkan syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar, yang menuntun kami ke dalam pemberhentian yang sempurna. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu di atas kayu salib yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena Engkau Gembala Agung kami yang membimbing kami, melindungi kami, dan memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Penuhi kami dengan Roh-Mu, bimbing kami dengan Roh-Mu melalui firman-Mu yang telah kami dengar, sehingga kami tidak akan tersesat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan pertolongan Roh Kudus kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang telah Kau pakai. Kami menyerahkan sisa hidupnya. Biarlah menggenapi rencana-Mu di tempat ini, di gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya kasih. Shalom. Baik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saya berharap firman Tuhan menjadi bekal kita menjalani hidup sehari-hari, ya, supaya jiwa kita fresh dan nggak capek, nggak lelah, ya, kita cari Tuhan. Amin. Ada beberapa teman yang saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ini. Hari Rabu ada jadwal ibadah doa sampai jam 9 sudah selesai. Kamis nanti konser permata Ibu Karya, ya. Hari ini dan kemarin pamit saya ada acara, tetapi dia sudah bilang nanti di tempat kami Pak. Jadi hari Kamis nanti di tempat di Belik, tempatnya Ibu Karya, dan kemudian jamnya jam 6 ya saya, jam 6 sore. Kemudian hari Jumat nanti ibadah Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu dibekali dengan firman Tuhan. Sedangkan diantar kita bisa bekali hidup mereka dekat dengan Tuhan. Hari Sabtu ibadah youth, ibadah remaja jam 6 sore sampai selesai. Sedangkan yang udah remaja punya komunitas yang baik. Ada sedikit sebenarnya kami kemarin hari apa kita ada rapat di Purbalingga, salah satunya membicarakan tentang camp youth. Ya, jadi kita nanti ada semacam retreat gitu ya. Anak muda kita agendakan kurang lebih 1.000 orang nanti kita bawa di Semarang. Tanggalnya kapan itu kemarin kita bicarakan tanggalnya 23 Juli sampai dengan 23-25 hari. Ya, 23 Juli sampai dengan 25. Pokoknya hari Selasa sampai hari Kamis biasanya. Rencana kita yang kita pakai nanti di tempatnya Bapak Pembukti di Pak Bukti ya, cukup luas bisa menampung ribuan. Kemudian nanti menginapnya kemarin direncanakan kita di Sweet Hotel. Jadi tahun ini kamu dari remaja silahkan di planning, yang mungkin mau ikut planning dari awal ya, supaya bisa mengikuti acara ini. Dan kita akan antar ke sana supaya nanti bisa berkomunitas dengan teman-teman yang lain. Ya, kontribusinya kemarin kita akan usahakan supaya bisa free, tetapi maksimal 100.000 per orang. Ya, jadi silahkan nabung. Kalau cuma 100.000 nginep 3 hari di hotel, wah itu enak kok saya. Rugi bener rugi ya. Ya nanti kita sudah ada kita bicarakan pembicara yang berkompeten, yang berkaum dan remaja. Ya silakan dimulai dari sekarang ya Juli, karena Julinya itu sudah dipakai
yang JKI, ya, JKI yang dulu Pak, iya Pak, Pak Purnomo siapa namanya? Iya, ya, maka itu jadi supaya kita tidak bentrok, harinya kita mendahului, ya, supaya rohnya kita lebih cepat sebenarnya. Ya, jadi mereka juga mengumpulkan ribuan orang saudara di nah kita nanti kita juga kurang lebih 1.000 orang, ya, target kita 1.000 orang, kita anak muda remaja seluruh Jawa Tengah, nah, supaya nanti bisa mengikuti acara ini. Itu untuk kaum muda remaja ya, ini bicara sedikit, tetapi ini mungkin bisa berubah hari dan lain sebagainya. Tapi kemarin waktu kita rapat itu yang kita tentukan. Ya, kemudian saya minta kembali Bapak Saudara hari Minggu untuk kita kembali datang berlibur tempat ini, ya, sahabat kita Saudara. Ya, jadi tidak usah peduli tidak usah bingung dengan sahabatnya Sabtu atau Minggu, tetapi kita pakai Minggu. Ya, nanti kalau pengen tanya itu sendiri kenapa kita Minggu gitu ya. Saya minta Bapak Saudara supaya kita bisa kembali berlibur, segarkan kembali jiwa dan roh. Amin. Sehingga kita bisa kuat menghadapi hidup sehari-hari. Terima berkati itu bisa sampaikan, kita akan akhiri pada pagi hari ini. Kita akan sekarang berjuang berdiri. Bapak Saudara kami, Bapak yang baik, setelah kami beribadah kepadamu dengan sepenuh hati, kami percaya kami sudah dibekali dengan firman-Mu, maka kami akan pulang dengan kebenaran. Kami pulang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami dibuat mengerti bahwa kehidupan kami memang punya tugas untuk kami bekerja, untuk kami mengupayakan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami lewat pekerjaan kami. Tetapi kami juga tahu bahwa waktu itu pemberian Tuhan. Bahkan kalau mengkhususkan suatu hari yang dikuduskan, yang diberkati Tuhan untuk kami bersekutu kepada Tuhan, supaya kami punya relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga kami tidak lagi lelah, tidak kami khawatir, tetapi kami punya kedamaian dan ketenangan sejati karena hubungan kami dengan Tuhan terbangun di dalam Kristus. Sesungguhnya engkaulah sahabat yang sejati, perhentian yang sejati. Akan di dalam Tuhan kami bisa menemukan damai sejahtera. Terima kasih firman-Mu, mampukan setiap kami pulang untuk melakukannya. Roh Kudus yang menuntun kami supaya kami terus dituntun Tuhan, makin segambar dengan Tuhan. Bapak berkati setiap umat-Mu yang hari sudah datang kepadamu. Kalau yang datang dengan susah berhidup, yang datang dengan lemah tubuh, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Yang datang dengan pergumulan, kami percaya Engkau Allah yang sudah membuka jalan di hadapan kami. Ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa yang tinggi bisa hadir pagi hari ini karena sesuatu hal Engkau juga memberkati mereka, supaya dalam kesempatan yang akan datang mereka juga boleh berhimpun menyadari bahwa ada waktu khusus yang boleh kami persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih pada firman-Mu, kami berdoa mereka dalam pemulihan, berdoa untuk Pak Marto, Bu Parto juga, berdoa untuk Bu Cari, Bu Darmo, berdoa untuk Bu Mahkamah, Bu Parti, berdoa untuk Pak Dian, untuk Pak Sukaria, Pak Fran, Lia juga. Kami serahkan mereka pemulihannya ke dalam tangan Tuhan. Terus pulihkan supaya kembali boleh beraktivitas dengan baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Berdoa mereka sedang mendapat keturunan berketurunan yang punya fase hidup yang sepadan daripada Tuhan, yang punya pekerjaan buka jalan dari pekerjaan yang terbaik daripada Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau mendengar semua doa kami. Bapak tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami supaya bangsa ini dalam kendali Tuhan. Engkau berikan keamanan, jauhkan dari teror, dari kerusuhan, dari perpecahan, dari liar, orang, dan rencana-rencana terselubung yang tidak datang daripada Tuhan. Berkati bangsa kami, bahkan di negara kami Engkau boleh mencurahkan roh pertobatan, lawatan terjadi jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Berkati kota kami Wonogiri, berkati Praji Mantau, Iromoko, Iwoyo, Giri Tokro, Giri Belar, dimanapun kami tinggal, biar kota kami diberkati Tuhan. Di negara kami ada jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Pakai gereja-Mu, terlebih gereja di mana kami boleh berhimpun, bersekutu, bertumbuh bersama.
gereja dari Kota Bernakal, dari Sawan Pracimanto, dari gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang, dari gereja yang dewasa, siap jadi pembela-pembela Tuhan, bertumbuh kualitas, bertumbuh kuantitasnya. Mereka bekerja di gereja ini mimpi penglihatan menyatakan hati yang keras dilembutkan, mereka yang terhilang dibawa kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Bentar kami pulang, kami percaya akan pulang dengan penyertaan Tuhan. Kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati apa yang kami kerjakan. Engkau yang membuatnya berhasil. Kami dibawa naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau yang memberkati rumah tangga kami, pekerjaan kami diberkati Tuhan. Engkau yang memberkati hidup nikah kami, anak-anak kami juga diberkati Tuhan. Dimanapun kami berada, kami ada dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari kita angkat tangan dan terima berkat terbaik anak pada di surga. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik ini, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus bersekutu Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai dengan selamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya berkati bersama-sama katakan. Amin. Terima